masih ada dalam jasad. Begitu ruh sudah keluar, berhenti. Bapak ibu menengok saya menangis. Kenapa jamaah menangis? Jamaah itu menangis bukan karena Abdul Somad mati. Abdul Somad sudah selesai berjuang melawan setan. Kami yang masih lagi. Jadi banyak orang nengok orang mati ini salah nangis. Nangis orang nangis dia. Kau nangis kenapa? Aku sedih kali nengok dia. Dia tak perlu disedihkan, dia sudah berhenti. Kita yang masih menghadapi setan lagi. Apa cara saya membalikkan hati untuk kembali ke ilmu yang benar? Istighfar, ambil wudu, solat sunat 2 rakaat. Kalau kebetulan dalam keadaan berhalangan, banyak beristighfar, berzikir, luruskan niat. Tidak ada cara lain selain itu. Datang diganggu setan, marah, mengamuk, ambil wudu, padamkan kobaran apinya dengan wudu. Mana? Sudah wudu tak juga mana? Mandi. Sudah mandi tak juga? Terjun ke sungai Siak. InsyaAllah bukan hanya setannya hilang, orangnya hilang sekalian. Apa yang menyebabkan qarin dari Sayyidina Umar kabur, Pak Ustaz? Masalaka Umar fajjan qattu. Bukit. Di tengah bukit ni ada faj, jalan lembah. Masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di jalan ini, setan akan lewat di jalan yang lain. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan Hang Tuah, maka setan akan mutar Sisingamaraja. Kenapa setan takut sama Umar bin Khattab? Kekuatan iman. Iman Umar bin Khattab itu luar biasa, sampai takut setan sama dia. Maka kita disuruh, Pak Ustadz, kapan Islam ini akan bangkit seperti pada masa Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin? SMS masuk ke saya. Nanti Islam akan bangkit seperti Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin kalau iman kita sekuat iman Khulafa Ar-Rasyidin. Makanya kata Nabi, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan khulafa' rasyidin al-mahdiyin yang mendapat hidayah min ba'di, sesudah aku mati. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Jangan makan syubhat. Setan tak takut pada orang yang makan syubhat. Jangankan haram, yang syubhat pun dia tak takut. Ada darah haram di dalam. Apakah mahram dari ikatan perkawinan boleh bersalaman seperti kepada saudari ipar, keponakan? No. Adik ipar saya, salaman saya dengan dia? Enggak. Ustaz pernah salaman dengan adik ipar Ustaz? Enggak. Jadi dari jauh. Ya Rasulullah, boleh kami masuk ke dalam keluarga kami yang dari hubungan pernikahan? Enggak. Alhamu, bagaimana kalau ipar ya Rasulullah? Nabi marah. Alhamu al-maut, kata Nabi. Mati, kata Nabi. Loh, kenapa Nabi makin marah? Karena kalau berselingkuh dengan orang lain, na'udzubillah. Tapi kalau sampai dengan adik ipar, sudah macam adik saya, sudah macam makcik saya. Berapa banyak berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Hati-hati. Maka jaga ini. Kalau adik iparnya ngaji, abang iparnya ngaji, insya Allah tak masalah. Makanya sama-sama mengaji, biar kajinya satu. Tapi kalau sudah kajinya lain, akan saling menyalahkan. Abang saya ni sudah tak betul lagi nih Pak Ustaz, nampaknya udah ikut ISIS nih, tak mau lagi salaman sama saya. Apa hukum belanja online? Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau bisa dipertanggungjawabkan, belilah tas Gucci. Kalau tidak sesuai, komplainnya kemana? Kantornya di Jalan Sudirman, ada orangnya, ada nomor HP-nya, ada kantornya, bisa komplain. Beli lewat internet, kantornya di mana? Nun, tak di mana, tak jelas. Maka tak bisa. Jelas bisa barang dikembalikan. Bila pengiriman tidak sesuai, ada daftar komplain. E-commerce, elektronik komersial, boleh. Jika seorang wanita haid, bolehkah menghafal Al-Quran? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Orang yang sedang berhalangan tak boleh membaca Quran. Kecuali mazhab Maliki, boleh mengulang hafalan Quran. Bagi yang hafal Quran, an zahri qalbin, dalam hati. Adik-adik saya, kakak-kakak saya yang hafizah, perempuan hafizah, ngulang hafalan 1 hari 2 juz, boleh. Tapi dalam hati, menurut mazhab Maliki. Ibu-ibu guru yang ngajar di sekolah boleh, tapi bacanya putus-putus. Innallaha yuhibbu tawabin, dengan alasan mengajar.
Menurut Islam, Nabi Isa diangkat Allah ke langit sewaktu dia mau dibunuh oleh orang musuhnya. Menurut agama Nasrani, Nabi Isa disalib di tiang salib. Menurut agama Nasrani, di mana makam Nabi Isa itu setelah dia disalibkan? Makam Nabi Isa di Palestina. Menurut Nasrani, setelah dia disalibkan, ada makamnya di sana. Mereka kunjungi sampai sekarang. Menurut agama Yahudi, di mana Nabi Isa itu sekarang? Yahudi tak percaya kepada Isa. Karena kata Yahudi, Maryam berzina dengan si Joseph tukang kayu. Maryam ditunangkan sama si Joseph tukang kayu. Tiba-tiba dia hamil. Maryam sudah berzina. Yahudi mengatakan Isa itu anak zina. Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Yang satu mengangkat terlalu tinggi, yang satu merendahkan terlalu jauh. Datang agama Islam, dia bukan anak zina, dia bukan anak Tuhan. Lalu dia siapa? Dia anak manusia, Isa bin Maryam. Di situ posisi Islam, Islam di tengah. Kalau surga itu ada bermacam-macam tingkatannya, bagaimana pula dengan neraka? Neraka macam-macam. Ada nama neraka Saqar. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Lam naku minal musallin. Kami tak salat. Walam naku nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Ada lagi neraka itu namanya lau kunna nasma'u, kandai kami mau mendengar, au na'aqilu, mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tak masuk neraka sa'ir. Jadi neraka pun ada klasifikasinya dan kelasnya masing-masing. Mereka sudah booking dari sekarang. Apakah binatang itu dapat digoda oleh setan, Pak Ustadz? Setan tak perlu goda binatang, karena tak ada gunanya. Dia menggoda orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf digoda setan, karena setelah digoda dia masuk neraka. Jadi sistem kerja setan ini multi level marketing, mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Nah, maka dia tak menggoda setan. Kenapa disuruh membunuh anjing hitam? Bukan itu digoda setan. Setan menyerupai. Setan paling mudah menyerupai anjing hitam, karena dia tidak terlalu jauh merubah bentuknya. Begitu kata Isa Daud dalam Hiwar Ma'ajinil Muslim. Telinga setan sama bentuknya macam telinga anjing hitam, memanjang ke atas. Hidung setan sama bentuknya dengan hidung anjing hitam. Maka ketika dia merubah dirinya ke anjing hitam tak terlalu jauh, maka kata Nabi, kalau engkau jumpa, bunuhlah. Karena tak terlalu jauh bentuknya. Dia bisa juga menyerupai kuda. Kenapa? Karena dia ke kuda tak terlalu jauh. Telinganya ke atas, hidungnya. Ustaz pernah nampak? Belum pernah nampak lagi. Ada satu kamar waktu kuliah dulu. Waktu anak baru, kamar itu dirubah jadi perpustakaan. Karena katanya ada jin di situ. Jadi malam tuh tidur saya di situ. Dibiarkan sama anak lama. Biar dicekik setan nih somat nih. Kata mereka, nanti kau akan nampak gini sesak napas. Tak ada. Entah dia menganggap kawan, Allahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya mendepositokan uang masjid? Karena kalau tidak didepositokan akan minus setiap selesai salat Jumat. Karena impak tak seimbang. Kalau menyimpannya di bank hanya sekedar untuk nyimpan takut dicuri, pencuri tak terlalu Pak Ustaz. Pengurus ni yang kami khawatirkan. Pilihlah bank syariah, letakkan di bank muamalat. Uang-uang masjid yang di bank konvensional balik dari sini tarik, letakkan di bank muamalat. Kalau masih di bank konvensional, bunganya jangan diambil. Kalaupun mau diambil, dimanfaatkan untuk maslahat orang banyak. Bapak ibu yang duitnya bermiliar-miliar di bank konvensional, duitnya tak boleh dipakai, tak boleh dimakan, tak boleh beli baju, tak boleh beli sepatu. Lalu duitnya itu kemana? Dalam fatwa Syekh Qardawi, dalam fatwa muasirah, dipakai untuk maslahat ammah, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Niatnya bukan niat sedekah, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sejak nabung tak pernah duitnya saya pakai. Berapa bunganya? 100 ribu. Kok 100 juta? Saya istikharah dulu Pak Ustaz. Termasuk sunnahkah bila Rasul melaksanakan hanya sekali? Ya.
Sekali dia laksanakan, kita ikuti sunnah. Alaikum bisunnati, ikutilah perbuatanku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Apakah itu qauli, fi'li, takriri, wasfi, hukmi. 5 bentuk. Maka itu kita amalkan. Bersorban, sunnah. Bapak yang pakai sorban, sunnah. Pakai jubah putih, sunnah. Bagus. Ikut perbuatan Nabi SAW. Ustaz, bolehkah kita berbohong demi kebaikan orang lain? Berbohong boleh. Pertama, saat perang, asyasa khida'ah. Tiba-tiba perang kita dengan orang kafir ini, tiba-tiba masuk saudara kita yang sedang berjihad, masuk ke bawah tempat tidur kita, digedor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kafir tak pakai salam. Good morning. Morning. Ada di dalam tadi orang unjuk rasa? Tak ada. Ustaz jangan bohong, Ustaz. Ustaz kalau bohong masuk neraka. Tak ada. Satu pun tak ada. Padahal 3 orang di bawah tempat tidur saya. Maksud saya 1 yang tak ada. Kalau 3 ada. 1 tak ada. Dalam hati 3 ada semua. Tuh. Menyelamatkan orang jihad. Yang kedua, mendamaikan suami istri yang berkelahi. Pak Ustaz, ya, apa aja pertanyaan istri saya tentang saya? Pernah diceritakannya keburukan saya? Istri bapak itu? Iya. Tak tahu saya kalau itu istri bapak. Oh, jadi dia tak pernah cerita saya? Sekali pun tak pernah. Padahal setiap SMS-nya itu aja cerita. Nah, itu mendamaikan boleh. Yang kedua, ketika kita terancam. Kita terancam, kalau sampai diakui ini istri kita, ditangkap. Maka kata Nabi Ibrahim, waktu di perbatasan, datang petugas mau memeriksa. Ibrahim, ini istrimu atau adikmu? Ukhti, saudari saya. Lewat. Saudari saya, lewat. Setelah lewat, istri Nabi Ibrahim itu jujur bukan main. Sarah, istri pertamanya, jujur. Kata Sarah, Ibrahim, ya, tadi waktu di perbatasan, kenapa kau katakan aku saudarimu? Aku kan istrimu. Ukhti fil iman, saudari seiman. Ya, nanti kalau ada bapak, papa, kenapa papa abang sebut tadi saudari? Engkau kan saudariku seiman. Maka aku bilang, oh bukan ngaku lajang. Enggak, aku tak pernah ngaku lajang. Ustaz, mana yang lebih didulukan antara wakaf infak untuk masjid dengan membantu anak yatim? Mana yang paling memerlukan? Masjid kita saat ini punya uang 200 juta. Itu tak usah bantu. Ada fakir miskin yang susah, tolong dia. Anak yatim ni tadi pula kaya minta ampun. Mati ayahnya, emaknya janda kombang. Kombang karena banyak duit, mengembang hidungnya banyak. Masjid susah minta ampun. Masjid kita itu masjid di Jalan Garuda Sakti. Semalam saya sholat Jumat di sana. Masjid kita ini kas MDA terutang 30 sekian juta. Masjid Jalan Garuda Sakti sebelah kiri masuk dari Uin Panam. Ada sebelah kiri masjid terutang MDA 30 juta. Itu perlu dibantu. Mengapa Allah menyebut dirinya kami? Oh, udah terjawab tadi. Udah terjawab tadi kan? Udah. Untung banyak orang Muhammadiyah. Kalau ada orang NU, wali ustaz nih gitu. Belum ditanya udah dijawabnya. Wali murid aja tidak, anak saya